Dalam sebuah studi yang dilakukan Oracle bersama dengan Workplace Intelligence di tahun 2021, menyebutkan 75% karyawan merasa mengalami kemandekan dalam kehidupan profesional mereka. 62% mengalami stres dan kecemasan. 85% merasa tidak puas dengan dukungan perusahaan terhadap karir mereka. Dan 87% berpendapat seharusnya perusahaan berbuat lebih banyak untuk mendengarkan kebutuhan karyawannya. Sayangnya saat ini perusahaan sendiri menghadapi situasi yang tidak mudah. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan mendesak. Tekanan pasar, perubahan regulasi, inovasi teknologi, dan kebutuhan untuk tetap relevan di mata konsumen adalah beberapa contoh dari tantangan yang menguras fokus dan sumber daya organisasi saat ini. Dengan demikian, perusahaan dan pimpinan seringkali harus memusatkan perhatian dan sumber daya mereka pada strategi bertahan hidup dan pertumbuhan jangka pendek daripada memikirkan pengembangan karir individu karyawan. Jangankan untuk memikirkan perkembangan dan keberlangsungan karir karyawannya, jika untuk memastikan perkembangan dan keberlangsungan bisnis organisasi saja, perusahaan dan atasan sudah kewalahan. Untuk itulah, seorang karyawan ataupun profesional perlu memiliki level inisiatif yang lebih tinggi. Kita tidak bisa lagi menunggu perusahaan atau atasan memikirkan perkembangan dan kemajuan karir kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rodolfo Costa, ambillah tanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan diri kita sendiri. Berhentilah berharap orang lain ataupun situasi akan mendatangkan kebahagiaan bila kita tidak ingin dikecewakan. Inisiatif menurut Spencer & Spencer dalam bukunya Competence at Work adalah kecenderungan untuk bertindak. Kompetensi ini seringkali ditandai dengan kemampuan mengenali peluang-peluang baru, berkinerja lebih tinggi daripada yang diharapkan, perilaku persistensi atau ngotot dan menolak untuk menyerah, serta mampu mengantisipasi atau menyelesaikan peluang-peluang dan masalah yang muncul. Orang-orang yang berinisiatif tinggi biasanya akan memiliki orientasi berprestasi yang tinggi, keahlian teknis yang lebih baik, kemampuan dalam membangun hubungan, berorientasi pelayanan, memiliki pengaruh yang luas, dan kemampuan dalam memimpin. William Onken Jr., CEO dari William Onken Corporation, dalam sebuah artikel di HBR Magazine, menyebutkan ada 5 jenjang inisiatif karyawan, yaitu yang pertama adalah menunggu untuk diberitahu. Yang kedua adalah menanyakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, merekomendasikan atau mengusulkan, kemudian mengambil tindakan. Yang keempat, bertindak dan memberitahu atasan. Dan yang kelima, bertindak dengan inisiatif dan secara rutin melaporkannya. Jadi, dalam diskusi kali ini, saya akan mengajak teman-teman membahas 5 level inisiatif agar kita bisa melihat tingkat inisiatif kita saat ini, melakukan tindakan untuk meningkatkannya, mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan ataupun pelanggan, serta mencapai kemajuan karir atau bisnis yang lebih baik. Level menunggu untuk diberitahu adalah tingkatan inisiatif yang paling rendah. Pada level ini, karyawan hanya menunggu instruksi langsung dari atasan mereka. Mereka tidak mengambil inisiatif sendiri dan cenderung pasif dalam pekerjaan mereka. Misalnya, dalam melaksanakan tugas harian, seorang karyawan yang menunggu supervisornya untuk memberikan daftar tugas harian setiap pagi. Dalam menyelesaikan masalah, seorang teknisi menunggu instruksi spesifik dari atasannya, baru kemudian memperbaiki mesin yang rusak. Atau saat menangani proyek baru, seorang anggota tim menunggu perintah eksplisit dari project manager sebelum memulai pekerjaan pada proyek baru. Meskipun ini adalah level inisiatif yang paling dasar, karyawan yang berada di level ini setidaknya menunjukkan keinginan dan kesediaan untuk menerima instruksi dan melaksanakan tugas dengan jelas dan sesuai dengan petunjuk. Sayangnya, karyawan di level ini bisa menjadi terlalu pasif dan sangat bergantung pada instruksi yang bisa menghambat efisiensi dan produktivitas. Ini juga dapat menambah beban manajemen
karena mereka harus memberikan arahan terus-menerus dan mendetail. Oleh karena itu, jika kita berada di level ini, kita perlu meningkatkan inisiatif kita untuk mulai bertindak agar kita bisa mendapatkan pertumbuhan karir dan kesempatan yang lebih baik. Memang, tidak semua tindakan bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi tidak akan ada kebahagiaan tanpa tindakan. Di level kedua, karyawan mulai menunjukkan sedikit inisiatif. Mereka tidak hanya menunggu, tetapi sudah mulai bertanya kepada atasan mereka, apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya, mulai berinisiatif meminta tugas tambahan. Seorang karyawan yang selesai dengan tugasnya lebih awal dan bertanya kepada atasan atau supervisornya, apakah ada kerjaan tambahan yang bisa mereka kerjakan. Atau dalam menyelesaikan masalah, seorang analis data yang menemui masalah dengan data aset dan bertanya kepada atasannya atau manajernya tentang langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi problem ini. Atau pada saat menangani proyek baru, seorang staf administrasi yang bertanya kepada atasannya bagaimana mereka bisa membantu dalam persiapan untuk town hall atau rapat nasional perusahaan yang akan datang. Karyawan pada level ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab mereka dan mulai berinisiatif dalam mencari petunjuk daripada hanya menunggu. Ini mempercepat proses kerja karena mereka tidak pasif menunggu arahan. Peluang keberhasilan mereka akan lebih tinggi karena mereka aktif melakukan upaya untuk membantu atasan dan berkontribusi pada perusahaan. Dengan bertanya dan mencari tahu apa yang harus dilakukan, seseorang tidak hanya pasif menunggu keajaiban datang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Milton Berle, seorang komedian terkenal, jika peluang ternyata tidak datang-datang juga, cobalah untuk mulai membangun pintu. Bertanya dan mulai mencari tahu adalah langkah awal untuk membuka pintu keberhasilan karir. Sayangnya, meskipun menunjukkan keinginan untuk bertindak, karyawan pada level ini masih membutuhkan arahan yang cukup sering, masih belum mandiri untuk mengambil keputusan, dan masih menyita waktu pimpinan mereka untuk mengarahkan mereka. Pada level ketiga, karyawan mulai mengambil inisiatif lebih besar dengan mengusulkan solusi atau tindakan kepada atasan mereka dan kemudian bertindak setelah mendapatkan persetujuan. Mereka sudah terampil dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Misalnya dalam proses efisiensi, seorang karyawan mengidentifikasi proses yang tidak efisien dan kemudian merekomendasikan perubahan kepada manajernya. Setelah disetujui, dia kemudian melaksanakan perubahan tersebut. Dalam hal penggunaan anggaran, seorang marketing eksekutif yang merekomendasikan penggunaan dana iklan untuk kampanye media sosial terbaru karena dia melihat tren pelanggan lebih banyak menggunakan platform medsos yang baru tersebut. Dan setelah disetujui, dia pun mulai menjalankan kampanye pemasaran tersebut. Atau contoh lainnya, seorang IT spesialis yang merekomendasikan pembelian perangkat lunak terbaru untuk meningkatkan produktivitas tim karena software yang lama sudah tidak up to date dan menyebabkan proses yang lama serta memakan biaya yang lebih besar. Karyawan di level ini mulai menunjukkan inisiatif dalam mencari solusi sendiri yang bisa menghemat waktu manajemen. Mereka tidak hanya menunggu perintah, tetapi menawarkan solusi yang telah dipertimbangkan, yang menunjukkan bahwa mereka berpikir lebih dalam tentang masalah dan potensi pemecahannya. Mereka tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan, tetapi melakukan lebih dari yang diharapkan, sehingga mereka lebih mandiri dan lebih dipercaya oleh atasannya. Mereka tidak sekedar menjadi pekerja, tetapi telah menjadi profesional. Pada level ini, seseorang profesional sudah memiliki cukup kepercayaan diri dan pemahaman untuk bertindak sendiri. Tetapi mereka juga tetap memberitahu atasan mereka tentang tindakan yang telah diambil. Ini untuk memastikan atasan tetap terinformasi dan tidak bingung kalau ada pertanyaan dari divisi, departemen, unit kerja lainnya. Mereka tidak hanya terampil dalam menjalankan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga sudah terampil dalam membuat perencanaan dan pengorganisasian.
Contoh perilaku pada level ini misalnya, seorang manajer shift di pabrik yang memutuskan untuk menyesuaikan jadwal produksi karena ada permintaan pelanggan yang meningkat dan kemudian menginformasikan kepada manajer produksi. Atau dalam hal pengembangan produk, seorang produk manager yang memutuskan untuk menambahkan fitur baru berdasarkan umpan balik pelanggan dan kemudian memberitahu tim eksekutif tentang perubahan tersebut, dampak bisnis yang akan diperoleh beserta pengembangannya. Di level inisiatif inilah seseorang sudah dapat dikatakan sebagai pemimpin karena dia memiliki inisiatif yang tinggi dalam memastikan keberhasilan. Karena tanpa inisiatif, seorang pemimpin sebenarnya hanyalah pelaksana yang kebetulan memiliki jabatan. Di level yang terakhir ataupun level yang tertinggi, seorang profesional bertindak secara mandiri dengan sedikit atau tanpa pengawasan langsung. Mereka terampil dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan menyelesaikan masalah. Mereka juga memiliki visi dan perencanaan jangka panjang. Profesional di level ini secara rutin memberikan update tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kepada pemilik, pemangku kepentingan, ataupun pimpinannya. Biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak yang berprestasi dan telah mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Misalnya dalam hal inisiatif proyek, seorang project manager yang menjalankan proyek dari awal hingga akhir dengan sedikit pengawasan dan memberikan laporan kemajuan mingguan kepada atasan mereka secara berkala. Atau dalam membuat strategi bisnis, seorang sales director yang mengembangkan dan melaksanakan strategi penjualan tahunan dan memberikan pembaruan bulanan kepada CEO tentang pencapaian dan rencana-rencana mereka ke depan. Ini adalah level inisiatif tertinggi di mana seorang profesional memiliki kepercayaan penuh dari manajemen untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Mereka hanya perlu melapor secara berkala, yang berarti manajemen dapat lebih fokus pada strategi makro. Sementara profesional ini mengelola tugas sehari-hari dengan efisien. Tentunya hal ini akan sangat meningkatkan produktivitas organisasi dan memungkinkan penggunaan sumber daya manusia yang lebih optimal. Karena pimpinan ataupun manajemen mereka sudah tidak perlu terus-terus mengawasi dan memantau setiap tindakan dan kinerja mereka. Karena mereka sudah memiliki tingkat kepercayaan, kredibilitas, dan akuntabilitas yang tinggi. Itulah 5 tingkat inisiatif. Menunggu untuk diberitahu, menanyakan apa yang harus dilakukan, merekomendasikan, kemudian mengambil tindakan, bertindak dan memberitahu atasan, kemudian bertindak dengan inisiatif dan secara berkala melaporkannya. 2 level inisiatif yang pertama sangat tidak direkomendasikan jika kita ingin mendapatkan karir dan kesempatan yang lebih baik. Jika kita masih berada di level ini, segeralah untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan kita, agar kita bisa segera berpindah ke level inisiatif yang lebih tinggi. Dengan memahami dan berjuang untuk mencapai level inisiatif yang lebih tinggi, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan memberikan kontribusi yang lebih besar di dalam organisasi kita saat ini, yang pada akhirnya dapat membantu kita mencapai karir yang lebih baik di masa depan. Saya percaya masa depan kita akan sangat tergantung dengan tingkat inisiatif yang kita miliki, karena impian dan tujuan tidak akan pernah tercapai jika kita tidak segera memulainya. Selamat membangun karir yang lebih baik. Selamat mengembangkan inisiatif.